Kenapa? Apa tuh? Tes. Oh, ada pemanasan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Matikan aja. Baik. Tes. Hilang tuh bunyi. Tes 1. Baik, malam ini karena sekarang berada di tanggal 30 Desember tentu besok tanggal 31 dan lusa tahun baru. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan fokus bicara tentang seputar perayaan tahun baru. Bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana kaum muslimin bisa merayakannya, dan bagaimana pandangan ulama tentang orang yang merayakan tahun baru, kemudian apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi tahun baru. Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Wa tafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap agama itu pasti punya tahun baru. Setiap agama pasti ada tahun barunya. Seperti Islam ada tahun baru Hijriah. Kemudian orang-orang Nasrani juga sama. Kemudian kita kenal orang-orang Cina itu di negeri kita dengan perayaan Imlek. Kemudian juga di negeri kita ada namanya tahun baru Saka ya, atau bahasa lain tahun baru Nyepi. Biasanya dilakukan tanggal 1 bulan 10. Artinya semua agama itu punya tahun baru. Dari sini kita tahu bahwa ada sebagian tahun baru itu berlatar belakang ideologi agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab merayakan sebuah tahun baru yang sifatnya terulang hampir setiap tahun itu disebut dengan Al-Id. Makanya dalam Islam itu ada namanya Idul Adha dan Idul Fitri karena dirayakan setiap tahun. Ya, dirayakan setiap tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama mengistilahkan kalimat Al-Id, dalam kalimat Id ini ada 3 poin. Pertama, harus terulang, setiap tahun terulang, maka disebut Id. Yang kedua,
berkumpul manusia di situ dalam rangka merayakannya. Kemudian yang ketiga, ada amalan-amalan khusus yang dilakukan pada saat Id itu tiba. Seperti dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha itu terulang setiap tahun. Kemudian berkumpul manusia untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada amalan-amalan khusus yang dilakukan saat datangnya Id itu, seperti sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, ataupun ketika Idul Adha ada namanya ritual kurban. Itulah disebut Id. Berarti yang namanya hari raya setiap agama itu dilatar belakangi sebuah ideologi, bukan hanya semata-mata berkumpul bersenang-senang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan kalender Masehi yang setiap 1 Januari di negeri kita ini diramaikan dengan perayaan Tahun Baru. Kenapa kemudian disebut Masehi? Apakah ada terkait dengan kelahiran Isa bin Maryam sehingga disebut Masehi gitu ya? Kalau kita lihat sejarah, sebenarnya Tahun Baru ini sudah dilakukan jauh sebelum orang-orang Nasrani melakukannya. Ketika dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno, dahulu ada seorang raja namanya Julian. Dia membuat kalender, maka disebut kalender Julian. Dialah yang pertama kali membuat kalender. Dan dia meletakkan bulan pertama itu bulan Januari. Kemudian dibuatlah semacam berhala patung yang memiliki 2 muka. Jadi 1 muka ke depan, 1 muka ke belakang. Seolah-olah ke belakang artinya meninggalkan tahun, ke depan menyongsong tahun. Jadi kalau ke belakang 2022, ke depan 2023. Begitu wajahnya. Dan ada yang mengatakan bahwa kemudian patung itu disembah dan disebut dengan dewa Janus karena diambil dari Januari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Kaisar Julian ini, Kaisar Romawi kuno dulu, ketika membuat kalender itu, maka dikenal akhirnya nama-nama kalender Masehi itu, dan semua memiliki makna. Diambil dari dewa-dewa mereka kan itu. Konon katanya bahwa setelah kemudian Kaisar Julian ini meninggal, kemudian kalender itu diambil atau disadur oleh seorang padri atau pendeta di Vatikan kala itu. Namanya Gregorius ya, yang kemudian dikenal dengan Gregorian Calendar. Itu banyak di YouTube tuh, atau di Google biasanya. Nanti keluar tuh sejarahnya. Yang kemudian belakangan diambil oleh PBB untuk menyamakan semua kalender satu dunia, biar seragam gitu maksudnya. Lah Indonesia itu kan bagian dari negara PBB, makanya juga harus ikut kalender ini begitu. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti dari sini kita tahu bahwa ada ideologi di balik perayaan Tahun Baru itu. Ideologinya apa? Ideologinya karena ini adalah ritual yang dilakukan orang-orang Romawi ketika mereka menyembah dewa Zeus. Dan setiap 1 Januari mereka rayakan. Belakangan kemudian disadur oleh orang-orang Majusi.
orang-orang Majusi itu menyadur perayaan Romawi yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan Nairuz dan Mihrajat namanya. Dan itu yang diingkari Rasul ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, jadi ketika Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Madinah itu sedang bermain-main. Ingat, mereka hanya bermain-main saja, bersenang-senang saja, mungkin makan-makan, kumpul-kumpul, tidak ada ritual ibadah, hanya senang-senang saja kan itu. Biasa mereka lakukan setiap tahunnya seperti itu, perayaan Nairuz dan Mihrajat itu. Lalu Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang-orang Madinah, perayaan apa yang kalian sedang rayakan ini? Maka mereka mengatakan, kami sedang merayakan sebuah perayaan yang biasa kami lakukan di zaman jahiliyah. Kami bermain-main saja wahai Rasul. Lah kemudian akhirnya Nabi SAW menegur mereka dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya Allah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan 2 hari raya yang kalian lakukan. Kemudian Nabi SAW memilihkan hari raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Mubarak Al-Furi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dilakukan penduduk Madinah itu, yang mereka bermain-main di 2 hari raya itu, maksudnya adalah hari raya Nairuz dan yang satunya hari raya Mihrajat. Ada yang mengatakan bahwa Nairuz itu adalah hari di awal tahun baru Masehi, Syamsiah bahasa kitanya, versinya orang-orang Majusi. Sedangkan Mihrajan itu hari raya 6 bulan setelah hari raya Nairuz. Jadi setelah tahun barunya 6 bulan setelahnya kemudian ada hari raya namanya Mihrajan. Ada juga yang mengatakan bahwa Nairuz itu adalah hari di mana kedudukan matahari beralih ke titik Aries, artinya di permulaan tahun. Sedangkan Mihrajan itu adalah awal hari Libra, artinya pertengahannya. Lah Nabi SAW mengingkari 2 hari raya. Artinya kita tahu kalau diurut-urut di sini, berarti orang-orang Madinah itu mengambil budayanya orang-orang Persia. Kenapa kok bisa mengambil budaya Persia? Ingat ketika kita bicara tentang sejarah seorang raja Yaman yang terakhir, namanya Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan. Saif ibn Diyazan ini, dia dendam dengan orang-orang Ahbash. Orang-orang Ahbash itu orang-orangnya Abraha yang datang dari Ethiopia, kemudian menyerang Yaman, akhirnya berkuasa di Yaman. Belakangan kita kenal sejarah penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Lah ketika Abraha meninggal dunia, kemudian tahtanya jatuh kepada anaknya yang pertama, tetapi kemudian tidak langgeng karena meninggal, kemudian jatuh ke adiknya. Lah di saat kekuasaan adiknya inilah akhirnya ditumbangkan oleh Saif ibn Diyazan dengan perantara orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Karena ketika meminta bantuan ke Romawi, tentu tidak mungkin Romawi membantu. Kenapa? Karena orang-orang Ahbash itu, orang-orang Ethiopia, agamanya sama, Nasrani. Tidak mungkin Nasrani menyerang Nasrani. Makanya kemudian diambilnya bekerja sama dengan orang-orang Persia yang ketika itu beragama Majusi. Awalnya Persia tak mau, buat apa nyerang Yaman? Tidak ada kekayaan yang diambil di situ. Tapi kemudian mereka akhirnya setuju dengan mengerahkan orang-orang jahat yang dipenjara, biar kalaupun kalah kerajaan tidak rugi.
Karena yang dikerahkan orang-orang penjahat dalam penjara kan gitu ya. Tapi Allah takdirkan menang pula. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazan jadi raja Yaman, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Lah ketika itulah Persia mencengkram negeri Arab. Sampai kemudian Nabi SAW diutus, akhirnya kemudian Persia hengkang lagi ke negaranya. Lah penduduk Yaman itu penduduk Madinah itu orang-orang Ansor itu asalnya Yaman. Karena diambil dari dua kabilah besar namanya Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus itu dua kabilah dari Yaman. Yang kemudian hijrah karena sebuah musibah besar, di mana bendungan Ma'rib pecah, akhirnya meluluhlantakkan kota dan daerah, bahkan korbannya ribuan jiwa. Sebagian mereka akhirnya hijrah minta suaka, kemudian menetap di Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Makanya kemudian budaya orang-orang Persia itu yang pernah mencengkram negeri Yaman, negeri Arab, itu akhirnya ditiru-tiru oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansor ini. Tetapi sekali lagi hanya semata-mata bermain-main, tidak ada ritual agama. Seperti hari inilah orang mungkin niup trompet dan begitu seterusnya, petasan, kan nggak ada ritual agama kan. Itu murni main-main saja, tapi kan mubazir gitu ya. Lah sejak itulah akhirnya mereka terbiasa melakukan ritual-ritual seperti itu. Atau lebih mudahnya saya analogikan, negeri kita ini dijajah oleh Belanda itu 350 tahun lamanya. Dan kita tahu bahwa agama orang-orang Belanda di negeri kita itu Nasrani. Sehingga mereka biasa melakukan Natal, Tahun Baru kan. Sehingga tradisi 350 tahun itu bukan tradisi yang sebentar, tradisi yang lama. Otomatis sudah berakar dan berurat di negeri kita. Dan itulah yang mempengaruhi kita akhirnya. Menghilangkan budaya itu kan susah sekali. Lah begitu juga penduduk Yaman yang sudah dicengkram oleh Persia, susah meninggalkan budayanya orang-orang Persia, salah satunya memperingati Nairuz dan Mihrajan tadi. Lah ketika Nabi SAW sampai dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW kemudian memilihkan kepada mereka 2 hari raya terbaik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutnya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari sini kita ketahui bahwa Islam itu punya hari raya sendiri, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga tidak perlu kemudian masuk ke hari raya orang lain, apakah ikut dalam perayaannya ataupun mengucapkan selamat akan perayaannya. Tidak boleh. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai beliau mengatakan dalam sebuah kata-kata yang bagus sekali. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Bahwa baik, mana perkataan beliau? Lupa pula. Intinya bahwa kata beliau, at-tahni'atu li'a'yadil kuffar, mengucapkan selamat kepada hari raya idnya orang-orang kafir. Apakah selamat hari Natal gitu ya, atau selamat tahun baru, maka ini beliau mengatakan haramun bil ittifaq. Itu kata beliau, haram secara kesepakatan ulama. Kalau sudah disebut kesepakatan ulama, berarti majalnya bukan majal ikhtilaf wal ijtihad. Di sini bukan ranahnya perselisihan ulama atau ijtihad para ulama, bukan. Tetapi kalau sudah sepakat, ya sepakat, nggak ada khilaf. Karena muncul orang belakangan akhirnya mencari-cari dalih untuk membenarkan bolehnya mengucapkan selamat kepada perayaan hari raya orang lain. Padahal ulama kita mengatakan haramun bil ittifaq, haram secara kesepakatan, tidak ada khilaf
dan bukan ranah ijtihad. Karena dalil-dalilnya sangat banyak, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Contoh yang mudah, kemarin tanggal 25 Desember, saudara kita dari Nasrani mengadakan Natal kan kita. Ada sebagian kaum muslimin yang mengucapkan selamat hari raya Natal. Alasannya karena ketika kita hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mereka pun mengucapkan hal yang sama. Maka kita tidak boleh. Masa tidak boleh? Ya toleransi lah. Dan itu ya, mereka sudah mengucapkan, ya kita ucapkan balik. Sebenarnya dalam Islam itu kan tegas dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam itu. Artinya bahwa kita tidak memaksa mereka untuk mengucapkan hari raya kita kan. Sebagaimana kalian juga jangan maksa kami untuk mengucapkan hari raya kalian. Dan saya kira orang-orang mereka, orang-orang non-muslim dari kalangan Nasrani dan yang semacamnya, tidak sakit hati kalaupun kita tidak mengucap kalimat itu. Karena mereka paham bukan di situ toleransinya. Yang penting saling menghargai kan itu. Tetapi yang sakit hati itu kadang-kadang sesama kaum muslimin. Mereka tidak terima ketika kita kemudian memfatwakan, mengambil fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang haramnya mengatakan tahniah. Karena memang konsekuensinya berat ya kawan. Mengucapkan selamat Natal itu berat sekali bagi kita kaum muslimin ya. Karena bagaimanapun seolah-olah kita dipaksa dengan 3 perkara jadinya. Pertama, meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala membantah soal itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jelas dalam Islam, lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, laqad kafara alladziina, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguhnya Allah itu satu di antara 3 Tuhan, atau dengan kata lain Trinitas. Allah membantah. Allah itu ahad. Dan Allah mengkafirkan setiap orang yang mengatakan bahwa dia satu di antara 3 Tuhan. Ini satu. Yang kedua, mengakui bahwa Isa itu mati di tiang salib. Sementara Allah bantah dalam Al-Quran, bal rafa'ahu ila sama. Bahkan Allah angkat Isa ke langit. Isa belum disalib. Isa itu ada di langit keberapa? Keberapa Isa? Langit pertama Adam. Kedua Isa dengan Yahya. Dia ada di langit sana. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengklaim membunuh Isa dengan mengatakan qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka orang Yahudi tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Mereka tidak membunuh, bahkan Isa diserupakan. Jadi yang disalib dan yang dibunuh itu serupaan Isa. Isanya diangkat ke langit. Dan itu sudah saya jelaskan ketika mengkisahkan tentang Isa bin Maryam ketika diangkat ke langit. Kemudian yang ketiga, seolah-olah menetapkan bahwa lahirnya Isa itu tanggal 25 Desember. Desember bulan berapa? Bulan berapa Desember itu? Bulan 12. Di dalam surah Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kelahiran Isa, di situ Allah perintahkan kepada Maryam untuk menghentakkan kakinya ke pohon kurma. Kemudian Allah katakan tusaqit alaihi rotoban janiyah. Maka akan rontok rutob kurma-kurma basah itu jatuh dan tinggal makan. Tidak ada bulan 12 itu kurma berbuah. Kurma itu kalau enggak bulan 6, bulan 7, bulan 8. Bulan 12 tidak ada kurma basah.
Dari sini juga dipertanyakan tentang kelahiran tanggal 25 Desember ini. Karena kurma pada bulan itu tidak mungkin ada. Kurma itu antara bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu musimnya. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa Maryam itu ketika menghentakkan kaki saat lahirnya Isa itu tusakit alaiha rutaban janiyah. Pada jatuh itu rutab itu kurma basah. Itulah jatuh kurma basah-basah. Dan itu musimnya tidak ada di bulan 12. Bulan Desember itu tidak ada. Satu dunia nggak ada. Ya. Ini kita katakan bicara Quran. Kalau bicara versi mereka ya tidak tahu. Ya, kita kan bicara versi Quran dan kita yakin Al-Quran itu sebenar-benar kalamullah. 3 perkara saja dalam Islam diragukan. Macam mana seorang muslim mengucapkan kalimat yang diragukan 3-tiganya? Kan nggak masuk di akal di sini. Ya, bagaimana? Seolah-olah kalau kita mengucapkan itu hakikatnya di situ mengakui tentang ketuhanan Isa, seolah-olah seperti itu. Kan ini kan kufur, ikhwan. Makanya kita katakan kita kaum muslimin sebaiknya tidak mengucapkan kalimat itu. Baik hari raya Natal ataupun hari raya Tahun Baru. Karena di belakangnya ada ideologi agama. Itu masalahnya. Ada ideologi agama. Dan ideologi agamanya mengarah kepada kesyirikan, kufur. Seperti Tahun Baru karena dulunya dilakukan para penyembah dewa Zeus kan gitu ya. Kemudian Natal karena meyakini Isa itu anak Tuhan. Itu masalahnya. Tetapi walaupun demikian ikhwan, bukan berarti dengan kita tidak mengucapkan hari raya itu, kemudian kita katakan bahwa kita benci dengan mereka. Tidak. Karena Islam juga mengajarkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil itu. Artinya kita tetap menghargai mereka. Buktinya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suka memberikan hadiah kepada orang Yahudi di zaman itu. Bahkan Nabi SAW pembantunya juga Yahudi. Sampai dijelaskan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW suatu ketika menjenguk orang Yahudi yang sakit, yang dulunya pernah membantu di rumahnya. Artinya Rasul mengambil pekerja di orang Yahudi kan, boleh bermuamal dengan mereka. Ketika kemudian Nabi SAW datang, maka Nabi SAW memandang anak Yahudi ini dan mengatakan, ya gulam aslim, wahai gulam, mau nggak kau masuk Islam? Maka orang Yahudi ini menatap wajah Nabi, sekali-kali menatap wajah bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, sudah ikuti saja apa yang dikatakan Nabil Qasim. Kenapa bapaknya ngomong begitu? Karena tahu kebaikan Rasul kepada anaknya. Maka orang Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Kemudian meninggal. Maka Nabi mendoakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya Allah, selamatkan, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari kobaran api neraka. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi mengatakan, man zalama mu'ahidan awin taqasahu haqqan, barang siapa yang mendolimi kafir mu'ahid, kafir yang ada perjanjian dengan kita, atau mengurangi haknya, di ujung hadis Rasul mengatakan, fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Rasul, aku yang akan berhujjah untuk dia pada hari kiamat. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan, man qatala dhimmiyan lam yajid raihatal jannah, siapa yang memerangi dhimmi, kafir yang hidup satu masyarakat dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga.
Tetap kita hargai mereka kan. Kalau mereka memang susah, fakir, perlu makan, kita kasih makan. Kita kasih sedekah kepada mereka. Dalam Islam seperti itu. Makanya Nabi SAW ketika memperlakukan Thumamah ibn Asal itu, seorang tawanan kafir, Nabi SAW tidak menyakiti dia. Cuman Rasul hanya merantai di tiang masjid. Kemudian dia menyaksikan kebaikan para sahabat, berakhir dengan masuk Islamnya Thumamah itu. Dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan, bukan berarti ketika kita tidak mau mengucapkan selamat hari Natal atau selamat tahun baru, kemudian mutlak kita benci mati kepada mereka. Tidak, kan ada batasan-batasannya. Maka malam ini sedikit saya akan jelaskan tentang beberapa perkara kenapa kita tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi terlibat dalam acaranya, baik menggunakan atribut atau yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari pembahasan pertama tentang hukum al-muwalat, meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Kenapa saya ingin membahas permulaan ini dengan membicarakan tentang al-muwalat, berloyalitas. Tidak boleh haram memberikan loyalitas kepada orang kafir. Karena kita bicara tentang hari raya yang dibentuk oleh orang-orang kafir. Maka kita akan mengambil asas dasar hukumnya dulu sebelum kita menetapkan hukumnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Fatawa, aslul muwalati hiyal mahabbah. Asal kata mualah, loyalitas itu adalah karena tertanam kecintaan dalam hati kepada seseorang. Dan itu lawan daripada al-mu'adat, kebencian. Artinya bahwa kalau seseorang itu meletakkan wala, berarti membuang kebencian. Kalau seseorang itu menetapkan kebencian, berarti menghilangkan kecintaan. Di dalam Al-Quranul Karim, tepat surah Al-Ma'idah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir ataupun musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu dengan mendatangkan kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari sini, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita kaum muslimin tolong menolong dengan mereka orang-orang kafir dalam peribadatan yang khusus bagi mereka, sementara Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Di sini Allah katakan bahwa an sakhitallahu alaihim, berarti itu pertanda Anda sedang memicu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya peringatkan kepada anak-anak muda lewat YouTube ini, siapapun yang mendengar atau antum yang di sini, jangan sampai ikut terlibat dalam perayaan tahun baru. Karena itu awal mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang pergantian tahun itu kan mendatangkan rahmat, ikhwan, supaya tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Ini dimulai dengan mengundang azab Allah, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam maksiat yang dilakukan. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 28 juga Allah mengatakan, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir itu menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman yang lainnya. Ada satu kisah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ini menjadi sebab nuzulnya ayat ini. Jadi
Suatu ketika Ubadah ibn Samit ini, dia kan punya teman-teman dari orang-orang Yahudi sebanyak 500 minal Yahud, 500 orang-orang Yahudi. Dia berkawan baik dengan 500 orang-orang Yahudi. Karena Ubadah bin Samit kan tinggal di Madinah. Jadi saat perang Ahzab, Ubadah bin Samit itu menawarkan kepada Rasul, saya punya kawan orang-orang Yahudi sebanyak 500 orang. Gimana kalau saya minta tolong kepada mereka untuk terlibat dalam peperangan kita ini? Maka Nabi SAW kemudian terdiam. Akhirnya turunlah ayat la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lainnya. Rasul tidak mau menggunakan jasanya mereka, ya, karena takut tertanam loyalitas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Itban ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada seseorang yang berkata di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina Malik ibn Duhshun? Mana Malik ibn Duhshun? Maka yang lain mengatakan, jangan sebut-sebut Malik ibn Duhshun, dia munafik, katanya. Maka Nabi SAW ketika itu menegur, la taqul, jangan kau katakan seperti itu. La taqul dzalik. Jangan kau lakukan seperti itu. Amma sami'tahu yaqulu la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Bukankah kau sudah mendengar Malik ibn Duhshun mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah? Kata Nabi. Maka orang yang mengatakan munafik ini mengatakan, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Bukan begitu wahai Rasul, aku mengatakan dia munafik karena aku lihat dia suka mengarahkan wajahnya dan nasihat-nasihatnya kepada orang munafik. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak, dia tidak seperti itu. Seandainya Rasul tidak mengucapkan kalimat itu, tentu Malik ibn Duhshun memang orang yang meletakkan loyalitas kepada orang munafik, dan itu dilarang. Tidak boleh meletakkan wala kepada siapapun kecuali kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Ya, karena itu bentuk loyalitas kita. Makanya Hatib ibn Abi Balta'a suatu ketika membocorkan rahasia penyerangan Rasul di Fatu Mekah. Dia ngirim surat, tapi kemudian keburu wanita yang mengantar suratnya ketangkap oleh Ali. Kemudian dihantar kepada Rasul surat itu, sampai Umar mengatakan, da'ni adrib unuqa, Rasul biar saya penggal tuh lehernya si Hatib. Kurang ajar, masa mau membocorkan penyerangan ini, katanya. Tapi kemudian Rasul memanggil Hatib. Apa maksudnya? Kau mengirim surat membocorkan penyerangan Fathu Mekah ini. Maka Hatib menjelaskan bahwa masalahnya Rasul, aku punya keluarga di sana, aku punya bisnis di sana, dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat di tengah-tengah itu, sesungguhnya Hatib tidak hendak membocorkan, dan dia adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Sementara orang yang terlibat dalam perang Badar dikatakan Rasul apa? Lakukan sesukamu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Lihat Hatib saja ketika ngirim surat hampir dipenggal tuh kepalanya, kalau bukan karena orang yang terlibat dalam perang Badar, kan gitu ya. Karena memang dalam Islam tidak boleh seseorang meletakkan apa? Loyalitas kepada orang kafir. Ya. Lalu apa kaitan kemudian dengan tahun baru itu? Karena kalau kita terlibat itu sama saja kita meletakkan loyalitas kepada mereka, itu masalahnya. Karena sekali lagi setiap tahun baru itu ada ideologi yang terselubung di dalamnya.
Lah kenapa demikian? Sebab kalau orang sudah meletakkan loyalitas, pembahasan yang kedua jatuh kepada apa? Tasyabbuh. Jatuh kepada tasyabbuh bil kufar. Menyerupai orang kufar. Dan Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 14 abad yang silam Rasul sudah mewanti-wanti sebenarnya tentang persoalan tasyabbuh di sini. Dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Kata Rasul, kalian akan mengikuti tata cara mereka sejengkal demi sejengkal. Ketika kurang, sehasta demi sehasta. Ketika kurang boleh jadi mungkin semeter demi semeter, sekilo demi sekilo, semil demi semil, dan begitu seterusnya. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang lika-liku di dalam lubang tersebut, kalian ikut juga di belakangnya. Kemudian Rasul ditanya, Rasul, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi kebanyakan umat Islam itu banyak meniru tradisi mereka. Contoh umpamanya ketika hari raya Natal, banyak kaum muslimin yang menggunakan atribut orang-orang itu kan, di toko-toko, di pom-pom bensin, di supermarket kan itu ya. Kadang-kadang bosnya karena mungkin agama mereka disuruh pula kepalanya pakai topi-topi atribut mereka kan. Tidak boleh. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Karena Allah yang mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kita tidak boleh tabarruj. Ya. Karena tabarruj itu menyerupai orang-orang kafir dari segi pakaian kan itu. Maka apapun yang merupakan kehususan mereka, maka tidak boleh. Kecuali kalau pakaian itu bukan kehususan mereka. Semua orang pakai. Kayak kaos gitu kan, semua orang pakai kan. Mereka pakai, kita pakai. Nah, tapi kalau sudah merupakan kehususan mereka dan itu menjadi atribut ritual mereka, itu yang tak boleh. Itu namanya tasyabbuh tuh. Apalagi kita di negeri Islam, ikhwan. Kalau antum tidak pakai topi itu, apa antum dihujat? Kan enggak juga kan. Kalau antum namanya ketika hari Natal antum pakai hitam ke sana kemari, ada yang hujat antum? Tak ada. Nah, tidak ada yang menghujat kita, yang memaksa kita tidak ada, karena kita ini mayoritas Islam di sini kan. Biarkan mereka melakukan ibadah sesuka mereka, lakum dinukum waliyadin. Ya. Adapun soal umpamanya menjaga gereja itu masalah lain. Ya, karena ada hukum lain. Menjaga gereja itu kan bicara masalah keamanan, berarti bicara soal negara. Jadi kalau negara mengerahkan kepolisian untuk mengamankan, itu sudah tugas negara, atau negara minta kepada sipil untuk ikut jaga, ya tidak masalah. Selama hanya niatnya menjaga saja, menjaga keamanan loh ya, bukan terlibat dalam ritual ibadah mereka, tidak, hanya menjaga keamanan, itu saja, sebatas itu. Dan itu tugas negara. Sipil itu tidak usah ikut-ikut kan itu ya, itu kan tugas negara kan itu ya. Kecuali diminta oleh negara, ya tidak masalah. Ya, kalau hanya menjaga saja. Tetapi kita kan bicara soal masalah kemungkaran di hari raya tahun baru ini. Jadi ketika kemudian orang meletakkan loyalitas, pasti akan masuk kepada tasyabbuh tadi. Dan tasyabbuh itu kata para ulama akan mengarah kepada kecintaan. Dan kecintaan itu akan mengarah kepada tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu dua poin ini, bahwa kita dilarang meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Yang kedua, kita dilarang tasyabbuh menyerupai orang kafir, karena jelas hadisnya, jelas Al-Qur'annya. Seperti umpamanya secara umum Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar
wa malakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun, dalam surah Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberikan pertolongan. Ini pun tidak boleh kita mengikuti mereka. Atau Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fanasiyahum. Jangan seperti orang yang merupakan Allah maka Allah akan melupakan mereka, dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi dalam Al-Quran ayat-ayat larangan tentang tasyabbuh. Intinya kalau kita sudah kenal dua poin, bahwa tidak boleh meletakkan loyalitas, kemudian kita tidak boleh tasyabbuh, lalu Islam dengan sangat adil sudah membuat hari raya sendiri. Karena begini ikhwan, yang saya heran itu begini, dia punya hari raya sendiri. Kita ini kaum muslimin punya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tiba-tiba ketika datang hari raya mereka, kok merayakan hari raya mereka jauh lebih bahagia ketika dia merayakan hari raya sendiri, gitu masalahnya. Kan aneh gitu ya. Datang Idul Fitri ada biasa-biasa saja dia. Ketika datang hari raya mereka ikut terlibat, kok bahagianya macam begitu gitu ya. Kan terbalik-balik ini kan. Harusnya hari raya dia datang dia lebih bahagia. Kenapa pula hari raya orang dia lebih bahagia? Makanya siapapun, kata kaidah para ulama ini, siapapun yang bahagia merayakan hari raya orang-orang kafir, maka dia tidak akan pernah bahagia dengan merayakan hari raya dirinya sendiri. Maksudnya hari raya umat Islam. Karena tidak punya loyalitas dia di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Islam ini saya sudah singgung di awal, punya perayaan sendiri yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? La tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yauma idihim. Janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka di hari Id mereka. Fa inna sukhtata tanzilu alaihim, karena murka Allah bisa saja menimpa kepada mereka. Siapa tahu ikhwan, anak-anak kita, saudara kita main-main di tahun baru besok gitu ya, tahu-tahu ketabrak mati, ya, kena mercon mati, kemudian kelahi mati pula, ketabrak dan begitu seterusnya. Kan kita tidak tahu. Kemudian juga Umar mengatakan dalam perkataan yang lain, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Tinggalkan musuh-musuh Allah pada id-id mereka. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, man marra bi biladil a'ajim fasana'a nairuzuhum wa mihrajanuhum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadzalik husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Lihat, pedas sekali ini ucapan Abdullah bin Umar nih. Barang siapa yang lewat di negeri asing yang merayakan hari Nairuz mereka dan mihrajan mereka, kemudian engkau tasyabbuh dengan mereka, terlibat dalam perayaan mereka sampai engkau mati, maka pada hari kiamat engkau akan dikumpulkan bersama mereka, katanya. Lihat, ini Abdullah bin Umar keras sekali. Karena siapa yang meletakkan loyalitas dengan siapa, hari kiamat dikumpulkan dengan seperti itu. Lihat ketika Rasul bicara tentang orang yang tidak menjaga sholatnya, apa kata Rasul? Maka mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Karena yang melalaikan sholat itu kalau tidak kekuasaan, penjilat penguasa. Kalau tidak menjilat penguasa karena peniagaan dan harta, atau karena kesibukan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan akan dikumpulkan bersama mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian juga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika disebutkan oleh Imam Zahabi atau yang lainnya tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika
Abu Bakar Siddiq hendak melarang Nabi SAW bersenang-senang. Aisyah radhiyallahu anha bernyanyi, ya, meniru orang-orang Habasyah, anak kecil itu yang menabuh dub tuh. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin di rumah Rasul ada musik katanya. Maksudnya suara dub, dan itu dibolehkan. Suara musik yang dibolehkan hanya dub. Ya, dub itu macam apa ya? Semacam apa? Rebana, tapi nggak pakai kecrek, ya. Hanya rebananya saja. Karena ada yang pakai kecrek sebelahnya, bukan itu yang. Ya. Jadi ketika itu ditabuh itu, Abu Bakar, subhanallah, di rumah Rasul ada mizmar min majamir syaitan. Maka kemudian Nabi SAW membantah Abu Bakar dan mengatakan, liya'lamal yahud, wahai Abu Bakar, bukan begitu. Kita mengadakan hari raya itu supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Islam punya hari raya. Liya'lamal yahud, agar orang-orang Yahudi tahu kita juga punya hari raya. Karena likulli qaumin idan wa hadza iduna, kata Rasul. Setiap kaum itu ada idnya, dan inilah id kita, hari raya kita. Jadi kalau kita hendak bersenang-senang, maka nunggu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari raya kaum muslimin. Tidak perlu Anda bersenang-senang dengan hari raya umat yang lain, itu urusan mereka. Antum jangan masuk di situ. Karena sekali lagi di belakang hari raya itu ada ideologi-ideologi agama yang menyimpang secara akidah yang kita anut masalahnya. Itu masalahnya kita dilarang. Apalagi Allah mengatakan ketika mensifati orang-orang yang beriman, ibadur rahman, apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu? Walladzina la yashhaduna zura. Orang-orang yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Apa itu zur? Menurut Abul Aliyah, Tawus, Muhammad ibn Sirin, Dhahak, Arabi ibn Anas dan yang lainnya, maksud zur di sini adalah a'yadul musyrikin, hari rayanya orang-orang musyrik. Lihat, Allah mengatakan ketika mensifati hamba-hamba Allah yang baik adalah orang-orang yang tidak ikut menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Itu maknanya. Berarti apa makna yang menyaksikan itu? Ya tidak mengucapkan, tidak hadir, tidak ikut merayakan. Sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Urus dengan hari raya kalian, tidak perlu kita terlibat. Ya, karena kalau terlibat itu sama saja dengan meletakkan loyalitas, bahkan masuk kepada tasyabbuh. Haram, tak boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik. Apa sebenarnya kerusakan-kerusakan ketika antum terlibat dalam hari raya tahun baru itu? Kerusakan apa yang antum akan dapati di situ? Yang pertama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dampaknya nih, dampak tidak bagusnya adalah pertama, bahwa kita tahu bahwa seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari rayanya masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Ketika kita kemudian ikut berpartisipasi meramaikan hari raya agama orang luar, berarti Anda sedang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini satu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang kedua, kita lihat hari raya tahun baru ini banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Banyak sekali kemaksiatan dan kemungkaran. Sampai kalau kita lihat berita itu, hampir setiap tahun selalu ada sensus bahwa kenaikan perzinahan itu setiap tahunnya grafiknya itu meningkat. Tingkat perzinahan di tahun baru itu. Kondom-kondom laku, apalagi sekarang dijual bebas ya. Ya. Subhanallah, meningkat tuh.
Siapa yang melakukannya? Bukan orang kafir. Kalau di negeri kita yang mayoritas orang Islam, ya orang Islam, kan? Siapa lagi kan begitu? Lah, ketika kita kemudian ikut serta itu sama saja, langsung atau tidak langsung Anda sedang ikut andil dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Perhatikan sabda Rasul, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru, thumma la yughayyiru illa yushika an ya'ummahumullahu minhu bil iqab." Tidaklah sebuah kaum yang diperbuat yang melakukan maksiat di antara mereka, kemudian mereka sanggup mengubahnya, tapi mereka tidak mau mengubahnya, itu sama saja dikhawatirkan azab Allah menimpa mereka. Jadi takutlah orang yang terlibat dalam perayaan ini, takut kalau seandainya azab Allah datang. Kemudian yang ketiga, bahwa seseorang tanpa sadar kemudian meniru gaya-gaya tasyabbuh dengan menggunakan pakaian-pakaian atribut-atribut yang khusus pada agama di luar dari agama Islam. Dan ini masuk pada tasyabbuh yang sudah saya jelaskan. Dan tasyabbuh itu haram hukumnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka termasuk kaum tersebut. Kemudian juga penetapan kalender dengan perhitungan Masehi bagi umat Islam itu punya perhitungan kalender sendiri, ikhwan, yang disebut dengan Al-Qamari, disebut dengan kalender Qamariyah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika di zaman itu kan banyak penanggalan kalender-kalender, maka sahabat sepakat Islam harus punya kalender sendiri. Maka di zaman Umar dibentuklah kalender Hijriyah, diambil dari hijrahnya Nabi. Ya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kalender ini? Karena Umar paham, orang secerdas Umar itu, bahwa ketika menyelisih orang kafir itulah bentuk izzahnya seorang muslim. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhiru sahur. Akan senantiasa manusia itu di atas kebaikan, di atas kejayaan ketika mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Pertanyaan sederhana, apa hubung kait sahur dan buka dengan kejayaan Islam? Itu kan soal makan. Masa makan bisa menjayakan Islam? Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya Nabi SAW mengatakan bahwa Islam itu akan jaya ketika mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Karena dibalik menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu ada mukhalafatul kufar. Kita sedang menyelisih orang kafir. Karena orang kafir kalau berbuka nunggu bintang dulu muncul. Ketika kita menyelisih orang kafir, di sini letak kejayaannya. Maka apapun yang menyelisih mereka itu jayanya umat Islam. Berarti kita tidak sedang dijajah, gitu maksudnya kan. Itulah nasib negeri yang dijajah, mau tidak mau mengikuti budaya yang menjajahnya. Karena melihat orang-orang barat itu mungkin maju, Eropa itu wah maju, lebih tinggi dibandingkan kita, akhirnya lama-lama bergaya mereka pula. Ya, karena mereka lebih maju katanya. Bukan begitu. Sedikit demi sedikit kita jayakan Islam, selisih mereka. Kita harus menyelisih mereka. Dalam soal ritual ibadah itu harus menyelisih mereka. Kalau soal dunia itu lain cerita. Kita kan cerita agama di sini. Ya, makanya kenapa kemudian Umar bin Khattab membuat penanggalan Hijriah untuk menyelisih orang-orang kafir. Walaupun kenyataannya kita sendiri masih tidak bisa meninggalkan kalender Masehi kan itu. Tetap saja menggunakan kalender Masehi. Hijriah itu yang hafal cuma satu, Ramadan. Kemudian Syawal. Nah, itu kan ada puasa. Habis itu udah bingung. Ya, mana Dzulqa'dah, mana Dzulhijjah, mana Muharram, ini bulan apa, bulan ini pun tak tahu kita. Karena gajiannya nggak pakai bulan itu masalahnya. Kapan gajiannya? 1 Muharram? Enggak juga. Gajiannya pakai bulan Masehi ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Belum lagi secara umum kerusakannya kan, seperti mengganggu ketenangan masyarakat.
Kan nggak, tidak semua masyarakat juga suka dengan suara petasan, suara trompet, kan nggak suka juga. Apalagi di antara mereka ada yang sakit, mungkin terganggu. Kemudian yang lebih parah pemborosan harga petasan itu, saya kira mungkin 100-200 ribu, ada yang juta-juta juga rupanya harganya itu kan. Bayangkan, kan sayang beli juta-juta, beli mercon itu. Coba diberikan fuqara wal masakin, manfaat bagi orang-orang fuqara wal masakin. Belum lagi mengkonsumsi makanan, minuman berlebihan, berhura-hura di malam itu. Belum juga perbuatan dosanya, zinahnya, khomernya, ikhtilatnya. Belum lagi kemudian lebih parah itu merusak sholat subuhnya, merusak qiyamul lailnya, karena dia harus tunggu jam 12 tuh masalahnya. Nunggu tuh jam 12 kan. Kalau jam 12 belum jam 12 tidak ada petasan tuh. Petasan kecil-kecil aja itu, anak petasan. Ah, kalau sudah jam 12 baru tuh, ya kan, mbah petasan baru keluar kan. Masya Allah kan. Ini ikhwan, kita orang Islam, maka kalaupun harus, anggaplah kita harus merayakan tahun baru itu dengan cara apa? Ya. Maka para ulama mengatakan, kalau antum harus rayakan hari raya itu, ingat, pergantian tahun itu sama dengan pergantian bulan, sama dengan pergantian hari, sama dengan pergantian jam. Bukankah Allah yang mengatakan dalam surah Nur ayat 44, yuqallibullahu laila wan nahar inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Allah yang mempergantikan adanya malam, adanya siang. Dan Allah juga mengatakan dalam Ali Imran 190-191, inna fi khalqis samawati wal arwakhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang berakal. Artinya dengan berjalannya jam, kemudian hari hilang datang minggu, minggu pergi datang bulan, bulan kemana datang tahun, begitu kan. Itu soal biasa ikhwan. Ya. Sehingga yang harus antum pahami sebenarnya, kalau kita mengadakan tahun atau menghadapi tahun baru itu, yang harus kita pahami itu, sudahkah kita menghargai waktu yang terus berjalan ini, itu maksudnya. Sehingga para ulama mengatakan yang harus antum lakukan itu adalah muhasabah. Apa muhasabah itu? Artinya mengintrospeksi diri sendiri. Introspeksi itu ada dua. Introspeksi itu yang sedang berlaku, yang sudah berlaku dan yang akan datang. Ini yang sudah berlaku, antum berpikir, apa kekurangan antum? Mungkin tahun kemarin ini sholatnya bolong-bolong, puasanya jarang-jarang, sedekahnya pelit-pelit, zikirnya jarang, baca Qur'annya iya juga jarang, silaturahim jarang, masih durhaka dengan orang tua, dan begitu seterusnya. Itulah introspeksi yang sudah berlalu. Ya. Kemudian introspeksi yang akan datang, berangan-angan. Ah, tahun ini nggak boleh seperti tahun kemarin, itu maksudnya. Kalau tahun kemarin bolong-bolong, tahun ini nggak akan bolong-bolong. Seperti itu yang harus disiapkan. Itulah yang benar, karena hari itu kata para ulama, kita ini hidup hanya 3 hari saja. Hari yang sudah berlalu kemarin, hari yang sedang berlaku sekarang kita hadapi, hari esok yang kita akan hadapi. Yang berlalu tidak mungkin berjumpa kembali. Yang akan datang belum tentu juga kita akan berjumpa dengan hari yang akan datang. Yang mungkin kita bisa lakukan yang sekarang ini. Dari sinilah kemudian ulama mengatakan, Fudail ibn Iyad, ahsin fima baki yughfar laka fima madha. Perbaiki yang sedang berlaku, Allah ampuni yang sudah lalu. Tapi kalau engkau idza asa'ta, kalau kau jelek melakukan apa yang sedang antum lakukan, maka Allah akan mengadab yang sudah berlalu, yang sedang Anda lakukan juga sama. Dari sini sebenarnya yang harus dilakukan ketika menghadapi tahun baru itu adalah introspeksi diri. Kemudian bekali hidup ini dengan ibadah kepada Allah. Karena Rasul mengatakan, kullun nas yaghdu fabai'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Setiap hari manusia ini melanjutkan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada pula yang mencelakakan dirinya dan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Manusia ini terus berjalan ikhwan. Wa hadainahu najdain. Allah pilih 2 jalan. Kau mau pergi ke mana? Ya. Maka kita tidak tahu di tahun baru ini kita masih hidup atau tidak masalahnya.
maka kenali tujuan seorang muslim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Rabb pencipta semesta alam ini. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ya kita buat hijab dulu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Di malam tahun baru kan, ya, sebagian kaum muslimin ada yang memang mereka tidak mengikuti langsung ya, tapi di lain tempat itu mengadakan acara keagamaan gitu. Iya. Zikir bersama itu. Seperti apa ya? Iya, paham. Ya, alhamdulillah. Adapun mengkhususkan tahun baru tentu tidak ada contohnya. Tapi kalau bertepatan jadwalnya di tahun baru, umpamanya saya kajian tepat pula malam besok, ya itu kan rutinan kan itu ya kan, tidak mengkhususkan namanya kan. Kalau mengkhususkan itu perlu dalil namanya. Tapi kalau bertepatan dengan jadwalnya tidaklah. Ya kalau dia mengatakan Ustaz kan tahun baru itu kan kita lah begadang-gadang aja lah kan gitu. Napa-napa nengok mercon, kena goyah, tengok carilah tempat yang tinggi nengok-nengok. Saya kan cuma nengok-nengok saja Ustaz, nggak ngapa-ngapain. Ya. Justru Nabi melarang penduduk Madinah itu bukan sedang beribadah. Mereka sedang main-main, makan-makan, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Itu yang dilarang Nabi. Ya. Ulang tahun kalian tuh loh tak baik karena itu ulang tahunnya Nairus dan Mi'rajan. Allah sudah gantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang begini saja dilarang. Ya, ya. Gimana yang jelas-jelas kemudian mengeluarkan uangnya, hadir di situ, merayakannya, apalagi sampai juga dengan maksiatnya, naudzubillah. Nah, itu maksudnya apalagi sampai dibumbui dengan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi. Makin lagi parah kan itu. Ya, sebaiknya maka banyak-banyaklah istighfar. Falyanzur, gimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah jiwa itu melihat apa yang akan terjadi besok. Setelah tahun baru itu antum mau menjadi apa gitu. Kita kan tidak tahu. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini kalau punya tetangga nih orang kafir ini kan, kita punya anak kecil. Kita tak belikan, sampai dia pula belikan anak kita. Karena dia ada anak kecil kan, dia beli tak 1, 3 dikasih anak kita juga. Nah, cuman ya apa kita suruh jangan tiup, buang atau tidak diterima. Iya, ini memang kenyataan seperti itu ya. Iya. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tadi sudah saya katakan, jadi mengucapkan selamat kepada simbol-simbol khusus kekafiran ataupun saling memberikan hadiah kepada seorang musyrik. Beliau mengatakan ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Karena ini tasyabbuh, masuknya tasyabbuh. Ya. Jadi kalau dia memberi hadiah dalam rangka mengagungkan peribadatan dia, hari kesyirikan dia, maka itu haram. Ya walaupun tidak sampai pada tingkat kufur, tapi kan bisa haram, tidak boleh. Kalau menerima simbol-simbol mereka gitu ya, simbol-simbol mereka, ya antum beritahu saja dengan baik, maaf kami tidak menerima. Atau ajari anak yang tidak usah. Mau sama antum begitu, tidak usah lah. Ya, bilang saja, Abi bilang tak boleh. Nah, kan itu antum doktrin kayak gitu. Masalahnya anak-anak itu mainan dia. Kan itu ya. Dikasih trompet, mainan dia. Ya, kalau memang itu ada anak ya sudahlah, apalagi kan. Tidak dikasih ya diterima saja. Tetapi jangan pula ditiup di malam itu. Ambil, ya kan. Jangan nggak dibuang. Simpan, ditiup di hari lain gitu. Itu mainan anak-anak kan itu ya. Jangan pas pula harinya seolah-olah mengajari bahwa hari itu harus niup trompet kan. Kan itu kan mainan saja. Tidak ada, dan bukan dalam bentuk berhala gitu ya. Seperti kita menggunakan kalender. Kalender ini kan kalender yang buat bukan orang Islam, tapi kan kita buat kalender kan. Kita manfaatkan kalender boleh saja. Hanya manfaatkan kalendernya kan. Tapi kan kita tidak ada keyakinan soal kalender itu. Walaupun kita berusaha kemudian menggunakan kalender Islam gitu kan.
Jadi menggunakan alat-alat orang kafir tidak ada masalah. Ya selama tidak terkandung simbol-simbol kesyirikan di situ. Lain kalau berhalanya gitu ya, dikasih berhalanya, ngapain dikasih berhala? Untuk apa kan itu? Nah itu betul. No? Iya Pak. Taib, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.